dari Pojok Pandaan. Di sini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan penglihatan. Perlu kita ketahui untuk mengidentifikasi anak dengan gangguan penglihatan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan yang umumnya diukur dengan menggunakan Snellen chart. Nah, pada situasi sehari-hari, penglihatan fungsional dapat dilakukan dengan mengetahui kemampuan anak dalam menggunakan penglihatan mereka saat memperhatikan, melakukan pengamatan pada tampilan mata, perilaku, atau ucap dan keluh kesah anak. Saat pencahayaan berubah karena cuaca terang atau mendung, misalnya saat anak mengerjakan tugas tertentu, yaitu dengan membaca, menggambar, atau saat anak beraktivitas dalam kelas atau di luar kelas. Adapun ciri-ciri khusus pada anak yang mengalami gangguan penglihatan yang bisa kita lihat setiap harinya adalah sering mengusap-usap mata, menutup satu mata, memiringkan kepala, atau memajukan kepala. Kesulitan membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan jarak pandang dekat atau mendekatkan benda ke depan mata untuk melihatnya. Mengerjapkan mata lebih banyak dari biasanya atau tampak rewel saat mengerjakan tugas yang memerlukan jarak pandang dekat. Mengeluhkan bahwa pandangan tampak buram, samar-samar, dan sulit. Medan penglihatannya masih terbatas, misalnya hanya jelas melihat sesuatu yang ada di pusat pandangan mata. Biasanya, anak yang mengalami gangguan penglihatan sering mengeluh, "Aduh, mataku gatal Bu Guru, mataku rasanya seperti terbakar." Terus dia merasa tidak bisa melihat dengan jelas. Gangguan penglihatan tidak memberikan dampak khusus pada kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Namun demikian, mereka dapat mengalami kesulitan untuk memahami komunikasi nonverbal karena tidak dapat melihat gerak tubuh dan ekspresi muka lawan bicaranya. Agar anak dengan gangguan penglihatan dapat berkembang dengan maksimal, maka sangat diperlukan adanya penanganan yang tepat sejak dini. Orang tua bersama dengan guru dapat memberikan stimulasi yang tepat sehingga anak dapat tumbuh dengan individu yang aktif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, untuk membantu anak dapat menjelajah dan bergerak di lingkungannya, ada beberapa metode bantuan yang dapat digunakan menurut halaman Kaufman dan Bulan tahun 2009. Yang pertama yaitu tongkat panjang. Penggunaan tongkat panjang disarankan bagi individu yang mengalami gangguan penglihatan sebagai alat bantu mobilitas mereka. Panjang tongkat ini sebaiknya lebih panjang daripada tongkat biasa yang digunakan untuk membantu keseimbangan berjalan. Yang kedua, peta taktil. Peta taktil adalah gambar yang dicetak timbul dan merepresentasikan lingkungan. Anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tergolong tunanetra dapat meraba simbol yang merepresentasikan jalan, trotoar, gedung, dan lain sebagainya. Dengan meraba simbol ini, maka anak dapat mengorientasikan atau memposisikan diri mereka dalam lingkungan dan bergerak ke arah tujuan. Yang ketiga, orang pemandu. Anak dapat terbantu dalam menjelajah lingkungan atau bergerak dengan adanya panduan dari orang lain. Namun demikian, para ahli orientasi ruang dan mobilitas tidak terlalu menyarankan penggunaan metode ini karena menjadikan anak terlalu tergantung pada orang lain. Mereka menyarankan metode ini digunakan hanya pada saat anak benar-benar memerlukan bantuan untuk berjalan atau menjelajah lingkungan. Nah, strategi penanganan bagi anak dengan gangguan penglihatan biasanya mengutamakan pada tujuan agar anak dapat mandiri, mengurus diri sendiri, serta mengembangkan kemampuan orientasi ruang dan mobilitas.